Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugi rahayu sagung dumadi. Wilujeng Sumping di Pakuan Pajajaran Channel. Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Iqbal dari Pakuan Pajajaran Channel. Sudah lama ya kita nggak ngebahas tentang sejarah lagi. Ya mudah-mudahan di video kali ini saya ingin membahas tentang sedikit sejarah, yaitu sejarah Raden Saleh, yang dimana beliau dahulu adalah seorang maestro pelukis terkenal yang berasal dari Indonesia. Seperti apa videonya dan seperti apa sejarahnya, tonton terus sampai akhir. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya. Raden Saleh memiliki nama lengkap Raden Saleh Sarip Bustaman. Beliau lahir pada tahun 1807 dan wafat pada tahun 1880 Masehi. Beliau adalah keturunan dari bangsawan Terboyo, yaitu dari daerah Semarang, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Said Husain bin Alwi bin Awal dan bin Jahja. Dan ibundanya bernama Mas Ajeng Jarip Husain. Dan ibunda beliau masih memiliki kerabat dengan Bupati Pekalongan dan juga Semarang, yaitu Suro Adi Menggolo. Pada saat itu, Raden Saleh dikenal sebagai orang yang romantisme. Beliau sebagai ikonik pelukis berasal dari tanah Indonesia yang berasal dari tanah Jawa. Bakat seorang Raden Saleh ditemukan oleh orang Belgia yang tinggal di daerah Jawa, yaitu A.A.J. Payen, yang kemudian beliau mengajak Raden Saleh untuk pembelajaran tentang melukis lagi, dan beliau meminta kepada pemerintah Belanda untuk mengajarkan Raden Saleh melukis di daerah Belanda. Saat itu usia Raden Saleh masih sangat muda ya, di usia 18 tahun, lalu beliau diajak oleh A.A.J. Payen untuk mengikuti pendidikan melukis bersama pemerintah Belanda. Lalu kemudian Raden Saleh mendapatkan dukungan dari Profesor Reinward. Reinward merupakan ahli seni lukis, botani, dan perancang kebun raya Bogor, dan Gubernur Jenderal Van der Kapelle. Raden Saleh kemudian belajar melukis dari potret Cornelis Cruyssman. Yang kerap beliau mendapatkan pesanan dari pemerintah Belanda dan juga keluarga kerajaan. Pada saat beliau tinggal di daerah Belanda, beliau pun mendapatkan kesempatan untuk menggelar lukisannya di daerah Den Haag dan Amsterdam, Belanda sekitar tahun 1840-an. Dan pencapaian pelukis Raden Saleh hingga menjadi seorang pelukis di istana kerajaan Belanda pada tahun sekitar tahun 1844, sehingga para pecinta pelukis dengan gaya lukis Raden Saleh yang begitu romantisme, beliau sangat disukai atau digemari oleh orang-orang di sekitar istana kerajaan Belanda maupun masyarakat Belanda dengan gaya lukisannya yang sangat romantisme. Karya yang beliau buat terkagum dengan karya Ferdinand Victor Eugène Delacroix, pelukis legendaris yang berasal dari Prancis. Dan ternyata Raden Saleh pun pernah tinggal di Prancis pada tahun 1844 sampai dengan 1851 yang berkarya di sana, sehingga beliau kemudian hari pulang kembali ke Hindia Belanda. Nah, sahabat sedulur, lukisan Raden Saleh yang sangat terkenal adalah lukisan tentang penangkapan Pangeran Diponegoro. Lukisan ini menjadi respon oleh Raden Saleh dengan lukisan Nicolas Pieneman. Saat itu Nicolas Pieneman membuat sebuah dokumentasi berupa seni lukis tentang momen penangkapan Pangeran Diponegoro oleh pemerintah Belanda. Hal menonjol seni lukis Raden Saleh dengan Pieneman ini menggambarkan rasa nasionalismenya melihat kesengsaraan para pejuang di tanah air. Saat Pangeran Diponegoro ditangkap pada tanggal 28 Maret tahun 1830,
ternyata Raden Saleh masih berada di Eropa. Dan kemudian Raden Saleh memberikan lukisannya kepada Raja Belanda William III untuk menjelaskan pandangannya yang berbeda dengan pandangan Nicholas Pieneman atas penangkapan Pangeran Diponegoro. Dan setelah karya seni Raden Saleh, yaitu sebuah lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro, dikembalikan ke Indonesia, mula-mula di Istana Merdeka, lalu dipindahkan ke Istana Kepresidenan di Yogyakarta. Nah, sahabat sedulur, itulah sejarah singkat dari Raden Saleh, sang pelukis maestro yang begitu luar biasa memberikan karya untuk Indonesia yang dikenal di belahan Eropa di masa lalu. Bagaimanapun juga, jiwa nasionalisme beliau sangat tinggi karena beliau menjelaskan tentang penangkapan Pangeran Diponegoro, bukan penyerahan Pangeran Diponegoro. Jika sahabat sedulur ingin berziarah, bersilaturahmi ke makam beliau, beliau dimakamkan di daerah Kota Bogor, Bogor Selatan. Mungkin sampai di sini saja cerita atau sejarah dari yang saya buat di video kali ini. Terima kasih sahabat sedulur yang sudah menonton, dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya. Saya Iqbal Firmansyah dari Pakuan Ajaran Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.